Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah yang lain tentunya, masalah kita lepaskan atau tinggalkan dulu masalah peperangan. Nanti akan kita kembali di perang Yamama di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang akhlaknya Abu Dujana. Dan ada satu karamah, kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah SWT dari Abu Dujana. Yaitu pada saat beliau mau meninggal dunia, ya, tentu pada saat dia mau meninggal ini di kancah peperangan ya. Badannya berumuran darah segala macam, maka hampir semua sahabat yang hadir di situ melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Radhiyallahu anhu. Jadi keluar cahaya yang sangat terang. Jadi bukan cuma sekedar kita lihat karena orang putih misalnya, enggak. Memang bercahaya seperti keluar cahaya lampu gitu. Maka ada seseorang bertanya kepadanya, kenapa bisa wajahmu bercahaya hai Abu Dujana? Padahal dia sudah berdarah-darah dan mau meninggal dunia. Maka dia menjawab kalimat dan ini menjadi pelajaran. Dari sisi akhlaknya tentunya. Dia mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku daripada dua hal. Artinya aku sangat yakin. Kalaupun cahaya ini kau lihat di wajahku, maka berarti karena salah satu dari dua amal ini atau karena dua-duanya. Yang pertama, aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang bukan merupakan urusanku. Dan ini termasuk hal yang mendasar sekali. Nanti kita bahas itu ya. Dalam durus wal ibar, salah satu pelajaran penting yang membuat bisa husnul khatimah, atau orang meninggal dalam keadaan baik, dia selama hidupnya tidak mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Dan yang kedua adalah, hatiku selalu bersih terhadap kaum muslimin. Ini juga akan kita jadikan pelajaran sendiri nanti, merincikan dalil-dalil tentang bagaimana manfaatnya dan keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari hasad ataupun dari benci dan dendam kepada kaum muslimin. Kata penulis, mana akhlak dan kemudian itu sekarang, wahai kaum muslimin. Banyak sekali orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun tidak pernah terputus walau sekejap pun dari membicarakan kehormatan kaum muslimin. Masalah ini telah menjadi jadi sedemikian rupa. Bahkan lebih dari itu mereka berani memperbincangkan kehormatan ulama kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Artinya bukan cuma itu. Banyak di antara kaum muslimin sekarang bukannya hanya sekedar tidak membicarakan apa yang tidak penting bagi mereka. Bahkan bisa mendatangkan besar. Orang yang baru belajar agama sudah bisa bicara tentang ulama fulan ini salah, ulama fulan itu salah, syekh ini salah, syekh itu salah, gitu kan. Adapun tentang sifat yang satu lagi, maksudnya adalah tidak menanamkan rasa benci dalam hatinya kepada muslimin. Kata dia, maka saya mau bertanya, kata penulis, atas nama Allah kepada anda semua, siapa di antara kita yang melewati satu malam tanpa ada suatu kedengkian, hasad dan dendam dalam hati terhadap salah satu dari kaum muslimin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, selamatlah bagi orang yang kedua matanya berbinar-binar melihat sekumpulan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang diberkahi ini. Bahkan selamat bagi orang yang telah melihat Al-Habib alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah beliau ingin menitik beratkan bahwasanya ini adalah sebuah sifat yang mulia. Selain kesatria, Abu Dujana punya sifat yang luar biasa. Tidak pernah mau campur yang bukan urusannya dan tidak pernah menanamkan kebencian dalam hatinya dari kaum muslimin. Walaupun orang itu berbuat kejahatan. Nanti akan kita sebutkan sekali lagi dalam pelajaran kita insyaAllah. Dan ini adalah didikan yang langsung dari Nabi SAW. Karena dia mengambil petunjuk, ilmu dan akhlak dari beliau. Dan beliau juga karena ikhlas dalam menerima itu semua, maka Allah pun mudahkan dia untuk mengamalkan. Karena biar kita tahu teori syar'i, saudaraku seiman, kalau kita tidak ikhlas dan tidak niat mau mengamalkan, maka Allah pun tidak memudahkan kita untuk mengamalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau Allah mudahkan lisanmu mengucapkan astagfirullah atau terdorong merasa menyesal dari dosa, berarti Allah inginkan kebaikan untukmu. Berarti kau terdorong untuk bertaubat dan Allah akan terima itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kau terus berbuat dosa dan Allah tidak pernah mengirimkan sinyal hidayahnya, sehingga memang berarti menandakan kau sangat buruk dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk terakhir teman-teman sekalian dalam kisah ini, nanti akan kita masuk kepada keutamaan beliau, manaqibnya dan juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Nanti akan panjang di pelajaran insyaAllah. Tentang judul kebun kematian dan saatnya kepergian. Ada istilah kebun kematian. Ini kisah tentang Musailamah Al-Kadzab. Abu Dujana radhiyallahu anhu sang pemberani masih terus mencari kemuliaan mati syahid melalui peluang-peluang yang ada dan mengayunkan melebar-lebar pedangnya untuk memerangi musuh-musuh Allah hingga tibalah perang Yamamah.
Perang Yamama ini kalau masih ingat tentu Yamama wilayahnya Bani atau suku Hanifah. Suku Hanifah ini suku yang darinya, kepala sukunya itu sangat terkenal dengan kesolehannya sebenarnya. Tapi ada salah satu tokoh dari suku Hanifah itu yang bernama Musailamah. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Dan karena ada hartanya, dia juga orangnya tampan. Bahkan diberikan gambaran dia mirip seperti dengan orang-orang barat. Ya. Seperti orang bule, pirang rambutnya, kulitnya putih. Dia dari turunan Arab tinggal di sana. Sampai nanti digambarkan dengan unta yang berwarna biru oleh orang-orang menggambarkan karena keindahan dan tampannya Muslim ini. Dan itu merupakan daya tarik sendiri untuk mengakui dia sebagai nabi palsu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, di akhir hidup Nabi SAW keluar beberapa orang pendusta. Dan beliau mengatakan memang akan keluar 30 pendusta dari umatku ini. Dajjal, dan ketahuilah mereka semua mengaku sebagai nabi dan mereka dusta. Dan, mereka semua adalah pendusta dan ketahuilah aku adalah nabi atau penutup para nabi dan rasul. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, di akhir hidup beliau ada 2 orang. Musailamah diberikan julukan Al-Kadzdzab, pendusta. Itu di daerah Yamamah dan ada di daerah Yaman namanya Al-Aswadul Unsi. Dua-duanya ini mengaku sebagai nabi karena mereka lihat, mereka fikir dengan akal pendeknya, oh Nabi Muhammad SAW terkenal justru karena mengaku sebagai nabi. Dia pikir dia punya masa, dia punya suku, dia juga mau begitu. Gitu. Tapi ternyata ini salah tentunya. Yang jelas setelah Nabi SAW meninggal, Nabi sudah ingin memerangi mereka, tapi di akhir hidup beliau setelah pulang dari perang Tabuk, beliau sakit keras. Dan akhirnya meninggal dunia alaihissalam dari penyakit tersebut. Maka yang melanjutkan peperangan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah dari suku Hanifah. Ya. Jumlah mereka mendekati kurang lebih 200.000 orang. Suku Hanifah ini 200.000 orang. Ini kekuatan yang luar biasa gitu. Sangat besar. Jumlah mereka hampir mendekati 200.000 bahkan lebih daripada itu. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah antara 13.000. Beberapa buku menyebutkan 19.000 orang. Tak kala mereka mulai bertempur, banyak orang-orang Arab Badui yang melarikan diri. Maka berkatalah kaum Muhajirin dan Ansar, sendirikan kami wahai Khalid. Maka Khalid bin Walid memisahkan mereka dari pasukan dan jumlah mereka kurang lebih 2.500 orang. Jadi artinya sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar ini melihat waktu 13.000 atau 19.000 pasukan muslimin masuk, begitu mereka melihat jumlah orang-orang kafir ini 200.000, mereka banyak yang kendor, terutama orang yang baru masuk Islam. Mereka meninggalkan kancah peperangan. Maka Muhajirin dan Ansar menitip pesan kepada panglima mereka Khalid bin Walid, pisahkan kami. Masuk dalamnya Abu Dujana di sini. Sendirikan kami. Biar kami menjadi pasukan intimu. Kita menyerang saja. Yang lain lari ini nggak ada masalah. Maka Khalid bin Walid melakukan hal tersebut. Dan ini juga pelajaran penting ya. Bagaimana seorang pemimpin perang harus jeli melihat ya, kesempatan dan peluang. Dan meletakkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Jadi bisa dibentuk pasukan-pasukan khusus terdiri dari orang-orang yang sangat pemberani gitu ya. Kemudian mulailah Khalid bin Walid melakukan penyerangan secara khusus ya, dan terus saja mereka menyebarkan simbol mereka pada saat itu adalah wahai para pemilik surah Al-Baqarah, hari ini sihir telah pudar. Ya, kalau tadi kan di Uhud matikanlah. Kalau ini begitu. Wahai pemilik surah Al-Baqarah, maksudnya muslimin, mereka membaca surah Al-Baqarah. Sesungguhnya sihir hari ini telah pudar. Karena memang Musailamah terkenal juga sebagai seorang penyihir, gitu kan. Maka terus saja mereka memerangi ya, pasukan musyrikin sampai mereka masuk ke dalam orang musyrik terdesak yang 200.000 ini sembunyi ke dalam sebuah kebun yang besar yang dikenal dengan kebun kematian. Karena nanti di situ terjadi banyak sekali korban dari musyrikin dan juga umat Islam. Lalu benteng kebun itu ditutup atau pintu gerbang ditutup, tidak bisa mereka masuk sama sekali. Jadi setiap orang masuk selalu dipanahin oleh orang-orang musyrik ini. Maka ada beberapa sahabat yang punya kiprah yang besar. Di antaranya 2 orang ini, Abu Dujana sendiri nanti kita jelaskan setelah saya jelaskan kisah sahabat yang kedua yaitu Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhu. Al-Bara' ibn Malik ini belum kita bahas kisahnya, nanti akan ada kisahnya ya. Terkenal dengan keberaniannya, dia kakaknya Anas ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Dia mengatakan, sungguh benteng ini atau kebun ini kita tidak bisa tembus. Maka angkatlah aku dengan tombak-tombak kalian. Jadi tombak-tombak para sahabat disatukan semua sehingga menjadi banyak. Lalu kemudian diangkatlah Al-Bara' radhiyallahu anhu di atas tombak tersebut. Lalu para sahabat mengangkat setinggi-tingginya
berusaha cari siapa yang paling tinggi, kemudian bergabung beberapa orang sahabat lalu mengangkat. Lalu Al-Bara pun radhiyallahu anhu sampai ke ujung batas tembok, lalu kemudian beliau melemparkan dirinya ke dalam. Dan dia melawan sendiri pasukan musyrikin sampai berhasil menembus pintu gerbang. Begitu dibuka, yang paling pertama masuk adalah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Dan Abu Dujana sudah tahu pemimpin musyrikin dalam adalah Musailamah al-Kadzdzab. Dan dia tahu, pernah lihat orangnya gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari sementara muslimin menghadapi peperangan melawan pasukan-pasukan perang. Sampai akhirnya Abu Dujana melihat Musailamah al-Kadzdzab berdiri di sebuah tembok ya bersembunyi dan dia dikatakan dalam kisah disebutkan dalam kisah ini seperti unta yang berwarna biru ya dan berbulu pirang gitu kan. Artinya ini jarang sekali terjadi. Ya, dia pakai baju biru, dia pakai jubah dan segala macam. Dikatakan saat itu orang itu Musailamah kata berdiri di bagian luar di dekat dinding seakan-akan ia seekor unta biru saking pirangnya. Wahsy bin Harb al-Aswad pembunuh Hamzah di perang Uhud di zaman jahiliyah, waktu dia membunuh Hamzah, maka dengan izin Allah SWT setelah pembebasan kota Mekah, lalu kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menebus dulu aku membunuh paman anda ini dengan membunuh tombak yang sama ke musuh Allah. Aku tidak tahu siapa tapi aku akan melakukan itu. Dan Wahsy mendapat peluang itu pada saat bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Abu Dujana waktu lihat Musailamah al-Kadzdzab ada di dinding, dia berusaha mengejar tapi Abu Dujana pakai pedang. Dia berusaha mendekati, pas mendekati Wahsy sudah melempar tombaknya dari jauh. Dan kenalah ke musuh Allah ini. Kena di bagian titik tertentu tidak disebutkan dalam kisah seperti apa, tapi kena titik tertentu yang membuat dia melemah. Maka Abu Dujana pun datang dan menghabisi dan membunuh Musailamah al-Kadzdzab ini. Terus saja dia berjuang radhiyallahu anhu setelah membunuh Musailamah al-Kadzdzab karena jumlah mereka 200 ribuan pasukan musuh ini. Terus saja melawan sampai ada satu musuh akhirnya menebaskan pedangnya ke arah betis atau paha Abu Dujana sehingga membuatnya sobek dan keluarlah banyak darah menetes pada saat itu. Waktu dia sudah melemah, baru datang seorang musyrik yang menusuknya sehingga mati syahid radhiyallahu anhu. Ya. Ini gambaran kurang lebih yang ditulis oleh penulis di buku ini dan saya tambahkan beberapa kisah tadi. Sekarang kita masuk teman-teman ke manaqibnya atau keutamaannya beliau secara pribadi. Yang pertama, Sammak ibn Hursyy radhiyallahu anhu atau Abu Dujana termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Di awal-awal Islam walaupun kita atau saya bilang tadi belum menemukan tentang kisah dia masuk Islamnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia sangat terkenal dengan syaja'anya atau keberanian yang luar biasa. Dan juga keterampilan perangnya. Dan kisah yang masyhur adalah tadi kisah yang kita sebutkan tentang pedang Nabi SAW di perang Uhud. Yang ketiga, dia termasuk orang yang membela Nabi SAW dengan jasadnya sendiri. Ya, sampai membuat seluruh tubuhnya luka di perang Uhud. Ya, sampai membuatnya pingsan tentunya yang saya sudah jelaskan tadi. Karena seluruh tubuh punggungnya dipenuhi oleh tombak dan anak-anak panah juga sabetan pedang. Kemudian yang keempat, dia mengikuti seluruh peperangan Nabi SAW. Tidak terkecuali dan ini keutamaan tersendiri. Para ulama menghususkan kalau ada sahabat yang menghadiri seluruh peperangan Nabi berarti punya nilai plus. Karena tidak semua sahabat menghadiri peperangan. Dari awal, dari Badr sampai perang Tabuk, perang terakhir Nabi SAW semua dihadiri oleh dia. Dan yang paling masyhur adalah kisahnya tadi di Uhud, bagaimana pembelaan terhadap Nabi SAW. Kemudian juga bagaimana pedang Nabi SAW dia terima. Kemudian suku Bani Nadir tadi. Dan juga di perang Khaybar, Hunain, bahkan dia sempat membunuh di masa kejayaannya Abu Bakar, Musailamah al-Kadzdzab atau Nabi palsu. Yang kelima, dia memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Di antara akhlak yang menonjol sehingga membuat wajahnya bercahaya pada saat akan meninggal dunia adalah dia tidak pernah berbicara yang bukan urusan dia. Dan yang kedua, hatinya selalu bersih dari membenci dan dendam terhadap kaum muslimin. Yang terakhir adalah dia mati syahid di Yamamah dan dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Tentu ini keutamaan sendiri. Karena kata Nabi SAW tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di dalam neraka. Maksudnya kalau si muslim berhasil membunuh si kafir maka tidak akan pernah mereka bersatu dalam api neraka. Sekarang masuk teman-teman ke inti sebenarnya dari setiap kali pertemuan kita masalah pelajaran yang bisa diambil.
Pelajaran pertama teman-teman tentang keutamaan syaja'ah namanya. Syaja'ah adalah keberanian. Syaja'ah itu ya, sendiri dalam bahasa Arab diddul jubun atau jabun. Lawannya pengecut. Dan seorang muslim atau setiap muslim haram hukumnya jadi pengecut. Bagaimana kita membedakan atau bagaimana kita memahami kedua poin ini? Syaja'ah ulama mengatakan adalah harus pada kebenaran. Asy-syaja'atu takunu fil haqq. Kalau dia berani membela kebenaran dan benar di dalam mata Allah atau dalam hukum Allah, membela agama, membela Nabi SAW, membela kaum muslimin, ya, membela tempat-tempat yang disucikan seperti Mekah misalnya, Madinah, Palestina atau Aqsa. Semua ini masuk dalam istilah syaja'ah. Dan dia digunakan dalam banyak hal. Tapi puncaknya pada peperangan. Tapi banyak hal nanti akan kita jelaskan. Dia akan digunakan dalam banyak hal. Allah subhanahu wa ta'ala memuji sifat syaja'ah ini. Keberanian dalam kancah peperangan dan keberanian-keberanian yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Kalau tidak salah ada saya susun poin sekitar 9 atau 10 ya. Jenis syaja'ah itu sendiri. 9 ya. 10. 11. Ada 11 ya. Kurang lebih bentuk syaja'ah. Yang mestinya setiap muslim memilikinya. Kalau masalah peperangan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 244. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Berperanglah kalian di jalan Allah. Artinya harus berani pergi. Tidak boleh takut. Lawan. Ya. Dan kata para ulama tafsir, bagi orang yang masih takut masuk di kancah peperangan, maka dia semestinya memotivasi dirinya dengan keutamaan-keutamaan jihad, kemudian dia masuk pada saat dia sudah jalan menuju kepada kematian tersebut atau peperangan itu, maka Allah akan mengangkat rasa takutnya. Selama dia belum memulainya, maka syaitan akan berusaha untuk memadamkan itu. Dan berperanglah di jalan Allah, ada perintah di sini, dan ketahuilah Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Juga dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Dan persiapkanlah yang terbaik semampu kalian dari segala jenis kekuatan yang kalian miliki. Kata ulama, kekuatan maksudnya keterampilan. Masuk dalamnya keterampilan memanah, menunggangi kuda, melempar tombak, kalau sekarang menembak, ya mungkin apalah, membawa mobil perang, pesawat tempur, semua masuk dalamnya. Karena Allah bilang, persiapkan semua yang terbaik yang kalian mampu dari segala jenis kekuatan. Dan juga dari penunggangan kuda yang bisa menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan ayat tentang masalah ini cukup banyak berhubungan dengan masalah motivasi untuk berperang atau jihad. Nanti kita sebutkan di keutamaan jihad dan mati syahid tentunya. Yang kedua, jenis syaja'ahnya atau keberanian dalam kebenaran ini adalah qaulul haq wa difa' anhu. Berbicara yang benar dan mempertahankan kebenaran itu. Tanpa peduli. Tidak usah takut. Walaupun di depan kita itu orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Bahkan kepada pemimpin yang zalim pun boleh mengucapkan kalimat yang benar. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad hasan, afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar diucapkan pada sultan atau pemimpin yang buruk atau jair. Jair artinya buruk, fasik, jauh dari agama, melakukan kemaksiatan itu. Jadi ini adalah syaja'ah juga. Saya sudah bilang tadi ya, syaja'ah itu keberanian pada kebenaran. Membela kebenaran yang dipandang benar oleh agama. Dan lawannya adalah pengecut. Dan Islam melarang kita jadi pengecut. Makanya Nabi SAW juga selalu berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari sifat pemalas dan pengecut. Kasal wal jubun. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk syaja'ah adalah maskun nafs indal ghadab. Atau menahan diri pada saat emosi. Itu termasuk syaja'ah. Ya, jadi kita bisa mengontrol emosi pada saat puncaknya lagi marah. Itu masuk dalam syaja'ah. Dan itu disebutkan dalam hadits Bukhari. Di mana Nabi SAW bersabda, laisa sur'atu bil ghadab,
walakinna sur'atu man malaka nafsahu 'indal ghadab. Bukan keperkasaan itu, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai dari emosionalnya seseorang. Tapi semua itu bisa dinilai dari ya, pada saat dia bisa mengontrol dirinya dari sifat marah. Ya. Jadi orang dianggap bijaksana, perkasa, hebat, ya. Maka itu kalau dia bisa mengontrol dirinya dari emosi. Ya, ini pernah saya jelaskan juga ya. Jadi biasanya orang subhanallah kalau belajar bela diri makin tinggi ilmunya, maka makin merendah dia. Seperti orang tidak tahu kalau dia punya ilmu bela diri. Begitu dia diganggu mungkin dia akan tunjukkan keterampilan. Tapi kalau orang baru belajar 1-2 jurus memang suka cari macam-macam di jalanan. Kemudian yang keempat masuk dalam jenis syaja'ah. Keberanian yang benar adalah asy-syaja'atu fi raddi ayyi ma'siyah. Keberanian dalam menolak semua jenis kemaksiatan. Itu juga kejantanan tuh. Jadi ada kesempatan diajak berzina dia tolak. Mencuri dia tolak. Nah, ini butuh kebesaran jiwa. Apalagi kalau yang ajak dia atasannya misalnya. Di kantor suruh dia mencuri sama-sama nanti dibagi. Atau yang ajak dia misalnya perempuan atau laki-laki yang memiliki ketampanan, kecantikan, ketampanan. Ya, punya kelebihan apalah yang bisa menggoda dia. Justru pada saat dia menolak pada saat itu punya sifat syaja'ah. Dan itu Allah SWT sebutkan misalnya dalam surah An-Nazi'at. Ya, ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya lalu kemudian dia mengontrol dirinya dari hawa nafsu. Justru dia menahan. Ada peluang berzina, orang telepon, orang WA, orang ajak dia segala macam hal dan ini besar sekali peluangnya. Karena perempuan itu cantik, kalau laki-laki itu tampan atau punya kelebihan segala macam. Maka dia pun mengontrol dirinya. Dia punya keberanian untuk menolak itu. Enggak, saya enggak mau karena ini haram dalam agama. Maka surgalah balasannya. Surgalah balasannya. Tentu ini mirip dengan statement para ulama yang mengatakan kalau ada orang meninggalkan dosa karena tidak punya peluang, ada orang tidak zina karena enggak ada peluangnya. Maka ini biasa saja. Tapi kalau ada orang yang sedang digoda lalu dia bertahan, ini yang dimaksud dengan syaja'ah di sini atau keberanian tadi. Kemudian yang kelima, termasuk dalam syaja'ah adalah difa'anil hukuk, membela hak-hak pribadi. Masuk dalamnya adalah al-ahal wal mal wal ard, ya. Maksudnya keluarga, kemudian harta, kemudian nama baik, ya. Jadi kalau dicoreng kita bela diri. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, man qatala duna malihi faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang membela hartanya yang mau dirampas orang lain, maka kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Kemudian dikatakan, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang membela dirinya, ya, atau membela darahnya, orang mau bunuh dia, lalu dia membela diri. Maka kalau dia terbunuh, dia juga mati syahid. Wa man qatala duna ahli fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, istri anaknya misalnya mau diganggu oleh penjahat, lalu dia bela sampai dia terbunuh, maka dia pun mati syahid. Juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, kata baginda Nabi SAW, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya supaya jangan dirampas orang lain, dia mati syahid. Ini tentu keberanian. Ya, syaja'ah namanya. Dia enggak boleh biarkan hartanya diambil oleh orang lain. Dan ini juga ada riwayat lain, riwayat An-Nasa'i menguatkan ini. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya ada orang yang mau mengambil hartaku? Kata Nabi SAW, perangi dia. Lawan. Kata dia, ya Rasulullah, kalau dia melawan, maka perangi dia. Kata Nabi SAW. Bagaimana kalau aku terbunuh? Bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tidak ada hukuman bagimu. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Ya. Lanjutan hadisnya, jadi potongan pertama, man kutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya, maka dia mati syahid. O man kutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang juga mati terbunuh karena membela darahnya supaya jangan dia disakiti, maka dia juga mati syahid. O man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang membela, terbunuh karena membela agamanya, maka dia juga syahid. O man kutila duna ahli fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya,
maka dia pun syahid. Tentu yang dimaksud dengan ahal sini, lebih tepatnya itu adalah ayah, ibu, istri, suami, anak ya. Semua itu masuk di dalamnya. Kemudian yang keenam, termasuk syaja'ah adalah al-i'tiraf adal khata'. Mengakui kesalahan. Ini juga masuk dalam syaja'ah. Ya. Bagaimana orang kalau salah, dia bilang, iya saya salah. Itu berarti keberanian. Dia tidak sembunyi dengan itu. Ya. Sama dengan kalau orang utang, ya, dia tidak bisa bayar, datang kepada orang. Saya belum bisa bayar. Itu syaja'ah namanya. Saya minta, bagaimana solusinya? Saya kerja, mungkin penghasilan saya sebulan bisa 1 juta. Gaji saya, utang saya 10 juta. Saya bayar cicil ya, bayar sekian. Jangan lari. Jangan ditelepon, dimatikan. Ketemu orang lari sembunyi-sembunyi. Akhirnya jatuh di tangga. Ya. Dan segala macam hal. Ya. Maka ini adalah satu keberanian tersendiri. Mengakui kesalahan. Kita kalau salah, saya salah. Minta maaf. Selesai. Malu Ustaz. Awalnya malu. Tapi clear. Selesai. Daripada kita sembunyikan. Lalu kemudian nanti ketahuan lagi. Nanti akan lebih parah. Sudah akuin sekarang selesai. Ya, lebih baik kita malu di dunia dengan beberapa orang di sekitar kita. Daripada nanti kita dipermalukan di hari kiamat. Dan ini masuk dalamnya kata para ulama adalah makna taubat dan istighfar. Dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain minta kepada makhluk, minta maaf kalau salah, juga memohon ampun kepada Allah masuk dalam makna syaja'ah. Dia beranikan diri untuk meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah adil dalam kebenaran. Artinya kalau kita jadi hakim atau kita jadi penengah dengan dua orang yang sedang berhadapan punya masalah, kemudian si A punya hubungan kerabat dengan kita dan kita kenal baik atau sahabat dengan si B tidak ada hubungan kerabat, tapi ternyata si A salah. Di sini termasuk syaja'ah kita membela ya si B. Walaupun ini A kita kenal. Tidak ada memandang bulu dalam masalah hukum. Ya, jadi al-adl fil haqq. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 135 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah diri kalian menjadi orang-orang yang adil dan jujur walaupun kalian memberikan kesaksian atau pada saat kalian berikan kesaksian walaupun terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua kalian atau kerabat-kerabat kalian. Iyyakum ganiyan aw fakiran fallahu aula bihima. Kalau yang sedang memang dibela ini atau yang sedang benar miskin, maka Allah akan mengambil alih mereka. Allah akan bantu mereka. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan pernah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berlaku adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau seandainya kalian tidak mempedulikan masalah ini dan kalian tetap saja membela-bela yang salah karena punya hubungan kedekatan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maksudnya Allah akan datangkan hukumannya nantinya. Ini perintah untuk syaja'ah yang ketujuh, adil dalam kebenaran. Gitu kan? Walaupun terhadap diri kita salah, kita mengatakan kita salah. Orang ini salah, walaupun kita tahu kita katakan salah. Yang kedelapan, selalu memenuhi janji atau alal wa'ad. Ya, ini juga termasuk syaja'ah sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentunya surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 90 sampai 91. 90 sampai 91. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat 90-nya. Yang artinya sungguhnya Allah selalu menyuruh kalian berbuat adil, berbuat baik dan juga menyambung hubungan kekerabatan dan melarang kalian berbuat keji, berbuat mungkar dan juga berbuat ingkar janji. Ya. Itu peringatan dari Allah agar kalian jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah janji yang telah kalian gunakan nama Allah kalau kalian telah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Dan jangan kalian mengkhianati sumpah kalian setelah kalian ucapkan. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Sementara kalian telah menjadikan Allah sebagai sponsor kalian. Ya, menggunakan demi Allah begini dan demi Allah begitu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah sangat tahu apa yang kalian lakukan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia, janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan, yang berkata, bila orang melakukan kebaikan maka aku pun akan melakukannya.
Dan orang yang melakukan keburukan, dan bila orang melakukan keburukan, maka aku pun akan melakukan keburukan. Akan tapi katakanlah, khusus buat dirimu sendiri, jika orang melakukan kebaikan, maka aku juga akan melakukannya. Dan jika orang melakukan perbuatan buruk, maka aku tidak akan melakukannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Artinya, termasuk keberanian di sini adalah, kalau orang tidak ikut-ikutan. Orang ingkar dengan orang yang kalau kita tidak. Rasanya kita penuhi janji kita. Seperti itulah. Yang kesembilan, termasuk syaja'ah adalah membenarkan dan meyakini semua yang berurusan sama hal-hal yang gaib, terutama masalah akhirat, atau at-tasdiq wal yakin bil umur akhirah, ya. Jadi termasuk keberanian masalah itu, ya, walaupun kita tidak lihat alam barzakh, kuburan, kita cuma lihat batu, nisan dan tanah, tapi agama mengajarkan ada kehidupan di sana. Maka termasuk syaja'ah adalah kita membenarkan itu. Karena ini Allah dan Rasulullah mengatakan. Begitu juga dengan masalah surga, neraka, hari hisab, kebangkitan, adanya malaikat, semua yang gaib-gaib ini. Dan Allah memuji mereka sambil mengatakan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Ini di ayat-ayat pertama Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian yang ke-10, termasuk dalam syaja'ah adalah mengeluarkan harta yang disukai, atau at-tasadduq bil mal, mensedekahkan harta. Karena ini juga butuh keberanian, teman-teman, ya. Kan kita sudah pernah jelaskan konsep dalam Islam, pangkal kaya sedekah. Kapitalis mengatakan pangkal kaya menabung, tidak akan ketemu. Sedekah mengeluarkan, menabung berarti menyimpan. Maka dengan mengeluarkan harta dan meyakini bahwasanya saya bisa akan kaya dengan itu, ini butuh sebuah syaja'ah, keberanian. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, di antaranya riwayat Bukhari Muslim, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, ya. Dan juga hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam anfik unfik alik, wahai anak Adam berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Maka butuh keberanian untuk mengeluarkan harta tersebut, diikuti dengan keyakinan, ya, sebagaimana di poin sebelumnya tadi dijelaskan, di poin ke-9 butuh keyakinan tentang urusan-urusan akhirat ini. Yang terakhir, yang ke-11 adalah tidak putus asa dari rahmat Allah, atau adamal ya's min rahmatillah. Nah, kita sudah pernah pelajari, teman-teman, di dosa-dosa besar yang tulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Salah satu dosa besarnya adalah al-ya's min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Jadi termasuk pengecut adalah orang kalau berbuat dosa. Tentu kalau sebelum berbuat dosa dianjurkan untuk tidak melakukannya. Tapi kalau orang sudah terlanjur melakukan, dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh mengatakan Allah nggak akan ampuni saya, dosa saya terlalu besar. Ini nggak boleh. Termasuk syaja'ah atau keberanian adalah seseorang menerima, mengaku itu sebagai kesalahan, lalu kemudian dia langsung menuju ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak malu. Dulunya dia pezina, dia pemabuk, dia orang suka ganggu. Pernah saya kasih contoh tuh, misalnya di taklim seperti ini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau misalnya pun ada, antum tiba-tiba duduk di sebelah, oh ini teman SMA saya dulu. Kita tahu ini waktu SMA luar biasa, suka tawuran, suka ngambil uangnya teman-teman, suka pacaran sana sini, macam-macam dia buat kesalahan. Tapi sekarang Masya Allah hadir di pengajian. Maka itu termasuk syaja'ah, keberanian dia untuk datang kepada kebenaran, tidak putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun orang mengatakan, kan dulu kok begini, ya lain. Ya itu dulu, saya sekarang sudah berubah. Walaupun juga adabnya kita nggak boleh, ya. Jangan teman itu pernah nakal, kamu sekarang sudah mau masuk surga ya. Ya nggak boleh. Memang orang sekarang mau berubah, kan? Bisa kita, oh Masya Allah kamu sekarang sudah berubah, sama-sama ya, ada taklim lagi di sana, taklim lagi di sana, kita rangkul langsung sekarang ke depan. Gitu. Jadi nggak usah mengenang masa lalu orang. Baik, itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keutamaan menguasai keterampilan perang. Keutamaan mempelajari atau menguasai keterampilan perang. Dan itu cukup banyak tentu dalilnya. Di antaranya kita kembali membaca surah Al-Anfal ayat 60 tadi. Surah nomor 8 ayat 60 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iddu lahum mastata'tum bihi wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Dan persiapkanlah yang terbaik yang kalian mampu dari segala jenis kekuatan dan juga dari jenis kuda-kuda, ya, kuda tunggangan yang bisa kalian gunakan untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah SAW waktu menyampaikan tafsir atau surah Al-Anfal ayat 60 tafsirnya, beliau setelah menjelaskan masalah kekuatan, persiapkan semampu kalian yang kalian mampu dari kekuatan, maka beliau mengatakan ala innal quwwatar rami, ketahuilah
kekuatan sebenarnya adalah pada saat melempar atau memanah. Lalu beliau ulangi sampai 3 kali. Ketahuilah kekuatan itu justru di memanah. Ketahuilah justru kekuatan itu di memanah. Juga dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga At-Tabarani, kata Nabi SAW, alaikum birrami fa innahu khairi la'ibikum. Ya, kalian harus belajar memanah, melempar tombak, sesuatu yang melempar dengan menggunakan kekuatan. Tapi di sini yang maksud adalah memanah dan melempar tombak. Karena itu adalah sebaik-baik permainan kalian. Jadi kalau kalian mau menjadikan sebagai pengisi waktu segala macam, maka jadikanlah itu memanah. Karena itu akan sangat baik manfaatnya. Juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, Allahu fi thalath. Bermain-main itu bisa 3 dan tidak termasuk dosa, bahkan bisa pahala. Yang pertama adalah ta'dibu farasik. Engkau melatih kuda perangmu. Jadi engkau latih kudamu, engkau pun berlatih untuk menungganginya, maka itu tidak termasuk sia-sia walaupun 24 jam. Ya, tidak tidur bahkan begadang mengurus kuda perangnya. Yang kedua, ramyuka bikausik. Engkau melempar anak panahmu. Jadi kalau orang melatih manah walaupun berjam-jam dari pagi sampai malam, gak ada masalah. Tidak dianggap sia-sia. Yang ketiga ini khusus kita sebut untuk yang sudah menikah. Yang belum menikah miskin, kesian. Nah, karena Nabi SAW bilang yang ketiga tidak masuk sia-sia adalah mula abatika ahluk. Engkau bercanda dan bercumbuan dengan istrimu. Ya. Jadi ini termasuk dari salah satu yang tidak sia-sia. Begitulah bujang. Ya. Makanya jangan lama-lama bujang. Saksi bahasan kita adalah tadi masalah ya, bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW untuk memanah. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, khusus ini strategi perang Nabi kalau lagi terdesak. Apa yang Nabi perintahkan kita? Nabi bilang, "Idza aktabukum yakni aktsarukum farmuhum wastabqu nablakum." Kalau kalian betul-betul dikepung oleh musuh, terdesak, maka perbanyaklah kalian melempar mereka dengan anak-anak panah kalian. Artinya ini pertahanan yang paling bagus, gitu kan? Dengan melemparkan anak panah berarti sangat bagus. Sebagian ulama menyebutkan kenapa panah Nabi SAW banyak sekali sebutkan tentang perintahnya ini. Ternyata panah itu melatih kekuatan otot tangan, konsentrasi. Sedikit saja kita lalai bisa luput panah itu, gitu kan? Saya pernah ikut latihan dengan beberapa ikhwan, memang butuh ketelitian, segala macam, gitu kan? Dan itu kalau menggunakan alat-alat yang lebih berat, ya, tarinya lebih kencang, segala macam untuk lebih jarak lebih jauh, itu butuh semua keterampilan khusus. Dan ini tidak akan pernah ketinggalan. Terbukti sampai sekarang olahraga dunia pun diangkat memanah itu. Ya. Dan memanah semua orang bisa melakukannya. Kalau sekarang senjata, alhamdulillah memang ada sekarang bisa dipakai kan, seperti pistol dan yang lainnya. Tapi ini ada saatnya mungkin satu waktu kalau pabrik, kalau listrik mati, tidak ada listrik lagi, tidak bisa produksi peluru. Kalau panah bisa tinggal buat dari batang-batang pohon setiap saat bisa dibuat seperti itu. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan tentang muslimin. Kalau kalian sudah menang pun, pergi jihad, perang, menang. Maka kalau kalian sudah aman, sudah tentram, jangan pernah tinggalkan belajar memanah. Begitu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sayuftahu alaikum ardun wa yakfikumullahu fala ta'jaz ahadukum ay yalhu bisahmi. Ya. Yang artinya nanti Allah akan bukakan bagi kalian bumi ini. Umat Islam akan menang. Dan itu terbukti memang. Sampai zaman khilafah Utsmaniyah, terus saja pasukan kudanya muslimin, pemanahnya segala macam ini terus menyerang wilayah-wilayah non-muslim untuk menundukkan dan masuk Islam gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, dan Allah pasti akan buat kalian menang kalau kalian lakukan itu. Maka tetap pada saat kalian sudah menang, janganlah kalian jangan seseorang di antara kalian berhenti untuk memainkan panahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang masalah yang lain, masalah memanah ini. Karena kita tadi ambil dari tafsir Al-Anfal ayat 60 tadi. Nabi mengingatkan atau Nabi menitik beratkan mengatakan kekuatan adalah memanah. Makanya kita banyak menyebutkan keutamaan masalah memanah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man balaga sahmin fi sabilillah fahuwa lahu darajatun fil jannah. Siapa yang melepaskan satu anak panah di jalan Allah,
lagi berjihad di jalan Allah, maka satu anak panah mengangkat dia 1 derajat di surga. Fabalak Umayyah 16 sahman. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan pada hari itu aku telah berhasil melepaskan 16 anak panah yang kena sasaran musuh. Qala wa sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah fahuwa adlu muharrir. Aku telah mendengarkan Nabi SAW mengatakan siapa yang melepaskan 1 anak panah, kena atau tidak kena pun itu pahalanya sama dengan bebasin seorang budak. Jadi saking jelasnya agama memerintahkan kita untuk memiliki keterampilan ini. Juga dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah kata Nabi SAW, man ramal aduwa bisahmin fabalaga sahmuhul adu asaba au akhta fa'adlu raqabah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, siapa yang melempar panahnya ke arah musuh, kena musuh itu atau tidak kena musuh, dicatatkan baginya 1 pahala pembebasan budak. Jadi 1 anak panah sama dengan bebasi 1 budak pahalanya. Juga dalam hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih kata Nabi SAW, man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan 1 anak panah di jalan Allah, maka itu akan menjadi cahaya penerang baginya pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i kata baginda Nabi SAW, kullu syai'in laisa fi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ib illa 4. Semua yang tidak ada zikrullah maka dianggap sia-sia kecuali 4 perkara. Lalu Nabi SAW sebutkan yang pertama, kembali lagi bujang kita ingatkan, ya. Mula'abatur rajul imra'atahu. Yang paling pertama tidak dianggap sia-sia adalah bercandanya dan bercumbunya suami istri, gitu kan? Atau laki-laki bercumbu dengan istrinya. Yang kedua, wa ta'dibur rajulu farasah. Yang kedua adalah bagaimana seorang laki-laki melatih kudanya untuk berperang. Yang ketiga, wa masyuhu bainal gharadain, dan yang ketiga adalah dia jalan untuk menyelesaikan 2 perkaranya, dan yang keempat wa ta'limur rajulus sibaha, dan yang keempat adalah tadi itu wa masyuhu bainal gharadain maksudnya adalah dia belajar memanah. Kemudian yang keempat wa ta'limur rajulus sibaha, yaitu latihannya seorang laki-laki untuk berenang. Ya, berarti di sini ada penyampaian dari Nabi SAW selain memanah juga ada menunggangi kuda dan ada berenang. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu yang masyhur mengatakan, allimu auladakumus sibaha warrimaha warukubul khail. Ajarkanlah anak-anak kalian semua berenang, kemudian memanah dan juga menunggangi kuda. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, allimu auladakum rukubul khail, ajarkan anak kalian menunggangi kuda, wasibaha dan berenang, warrimaha dan juga ya melempar panah. Ya, bahkan Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang puasa pun karena ditekankannya masalah melatihan berenang ini dianggap tidak membatalkan puasanya kecuali memang dia tertelan sesuatu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh ahli hadis yang berbunyi, ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka meloncati kuda itu sementara kuda itu berlari. Ini semua adalah hadis-hadis yang sahih. Di antara olahraga dan keterampilan yang ditekankan adalah berlari. Berlari. Jadi Nabi SAW seringkali mempraktikkan dengan para sahabat berlomba lari. Di antaranya beliau lakukan sendiri dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, pada saat kami dalam perjalanan pulang dari satu peperangan, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk dahulu jalan. Lalu Nabi SAW mengatakan, oh ya Aisyah, berlomba larilah denganku. Maka berlomba larilah aku dengan Nabi SAW, karena pada saat itu aku masih kecil, maksudnya badannya masih ramping, maka aku pun mendahului Nabi SAW. Tentu ini adalah petunjuk Nabi SAW ingin berbuat baik pada istrinya. Oh Nabi memang lari yang benar, pastilah kalah istrinya, gitu kan. Tetapi Aisyah mengatakan, aku pun mengalahkan Nabi SAW. Lalu satu waktu Nabi SAW mengajakku lagi berlari pada saat badanku sudah gemuk. Maka Nabi pun akhirnya memenangkan lari tersebut. Lalu Nabi sambil bercanda mengatakan, sesungguhnya kemenangan ini adalah gantinya kekalahan yang dulu. Nah, enaknya orang boleh punya pasangan, dia bujang. Bisa lomba lari, bisa mandi sama-sama, bisa latihan sama-sama. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga keterampilan memainkan pedang. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW membolehkan orang-orang dari Ethiopia untuk menunjukkan keterampilan pedang mereka di masjid.
Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat untuk melihat dan mempelajari dari mereka. Bahkan Aisyah, lalu mengatakan dalam hadis radhiyallahu anha, yang mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, aku melihat ada beberapa orang Habasyah datang memainkan pedang mereka di masjid, kemudian aku meminta agar melihatnya. Lalu Nabi SAW menopangku di punggung beliau untuk melihat. Dan Nabi SAW terus saja mengatakan, sudah kau hai Aisyah? Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Dan tujuanku adalah untuk menunjukkan kepada istri yang lain atau kepada sahabat kedudukanku di sisi Nabi SAW. Tapi ini berarti Nabi SAW bolehkan mereka. Begitu juga dengan gulat. Ya. Karena sebagian ulama membahas kenapa gulat. Karena gulat ini memeras tenaga. Makin banyak tenaga maka makin tercipta energi baru. Dan itu akhirnya membuat badan lebih sehat dan seterusnya. Nabi SAW melakukan itu. Bahkan beliau sangat terkenal, sangat mahir. Kisah yang masyhur tentang melawan Ruqana, pegulat dari Jazirah Arab yang suka menjual jasa tenaganya. Orangnya tinggi besar dan tidak pernah kalah. Dan dia kalau menang selalu saja dia minta agar orang yang dikalahkannya itu untuk menjadi budaknya. Atau diambil hartanya, atau diambil istrinya, diambil anaknya. Segala macam hal keburukan dilakukan. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau aku beriman? Kata Nabi SAW, iya. Di Mekah waktu itu kasusnya. Kemudian lalu dia mengatakan, lawanlah aku bergulat. Kalau kau menang aku akan beriman. Ya. Tapi kalau kau kalah aku akan minta apa saja. Nabi SAW iyakan, silakan. Baru beberapa kali gerakan dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan gulat ini agak repot. Karena mungkin orang tidak main tonjok-tonjok atau apa gitu. Ya. Tapi harus menekuk segala macam ini. Tidak boleh ada menyakiti fisik yang salah gitu ya. Maka harus betul-betul dengan teknik yang luar biasa. Akhirnya Nabi SAW dalam beberapa gerakan membuat Ruqana gak bisa bergerak. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Akhirnya dia penasaran, dia kalah luar biasa 10 kali ini gak mungkin gitu. Maka dia mengatakan, saya mengaku kalah hai Muhammad tapi saya tidak akan beriman. Sampai pohon ini bicara. Ditunjuk pohon kurma di situ. Lalu keunikan yang terjadi pada satu mukjizat Nabi SAW, pohon itu lalu mengeluarkan suara. Mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Salah satu mukjizat Nabi SAW, pohon di Mekah bicara karena kasus Ruqana. Nabi SAW juga dalam riwayat lain, memotivasi para sahabat, kadang-kadang mereka selepas asar mereka bergulat. Atau mereka saling berlomba kuda. Atau mereka saling memanah. Dan Nabi SAW selalu bersama mereka. Pada saat mereka lagi memanah, Nabi mengatakan, memanahlah kalian. Banyakkan anak panah kalian. Aku bersama kalian. Karena Nabi SAW juga ikut bersama mereka. Nabi SAW menuduh mereka berlomba kuda. Lalu Nabi SAW mengatakan berlombalah. Dan Nabi sendiri juga menentukan tempatnya. Berlomba dari masjid ini ke tempat ini ya. Dan Nabi sendiri ikut. Gitu kan. Begitu juga dengan gulat. Pernah satu kali Ali bin Abi Thalib bergulat dengan beberapa orang sahabat dan dia menang terus. Selama 3 kali atau melawan 3 orang menang terus. Akhirnya Ali mengatakan siapa lagi yang mau maju? Nabi SAW ingin mendidik Ali. Lalu mengatakan, hai Ali pergilah ke belakang bukit sana. Ditunjuk bukit yang sedikit jauh dari masjid. Kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Lalu sahabat melanjutkan latihan gulat-gulat mereka. Ali pergi ke sana penasaran. Di sana ditemukan ada satu orang menggunakan imamah dan menutup wajahnya. Ya. Cuma kelopak mata saja yang kelihatan. Lalu memberikan isyarat pada Ali untuk masuk. Beberapa gerakan Ali kalah. 2 kali kalah, 3 kali kalah. Lalu Ali mengatakan, saya mengaku kalah. Siapa kau ini? Dibuka imamahnya ternyata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ingin mendidik dia supaya jangan sampai terbawa pada kesombongan. Ya. Tapi seperti itulah. Semua ini adalah keterampilan-keterampilan yang baik. Dan ulama mengatakan semua keterampilan boleh. Seperti sekarang jenis bela diri. Yang penting jangan ada hal-hal yang aneh-aneh nih. Seperti misalnya menggunakan alam jin, ya, tenaga dalam segala macam. Ini nggak boleh tentunya. Karena Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga dalam. Gitu kan. Ya, jadi kalau pakai tenaga dalam orang dari jauh dilempar segala macam itu nggak ada. Nabi SAW suruh pakai pedang lawan. Pakai keterampilan yang benar gitu. Baik itu yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil tentang pentingnya menguasai keterampilan perang. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan membela Nabi SAW. Ya. Karena Abu Dujana tadi khusus membela Nabi SAW dengan tubuhnya gitu kan. Sampai luka-luka dan sampai pingsan. Itu juga termasuk keutamaan tersendiri. Dan ini teman-teman banyak sekali dalilnya tentang pentingnya kita membela Nabi SAW. Kalau zaman sekarang adalah membela nama baiknya Nabi, membela sunnah-sunnahnya beliau, membela ajarannya, ya, membela nama baiknya beliau. Seperti ada orang-orang mencaci maki istrinya, sahabat-sahabatnya, ini semua kita membela. Gitu kan. Di antara riwayat adalah hadis Bukhari, pernah Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, aku mencintai anda dari segala sesuatunya, kecuali diriku sendiri.
Maksudnya aku lebih cinta diriku daripada anda. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepada Umar, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak mungkin hai Umar. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sampai kalau kau mau dikatakan beriman, sampai kau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Baru bisa kau sampai pada tingkat derajat iman. Artinya biar kita enggak suka tapi Nabi suruh kita lakukan. Seperti itulah. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa innahul an. Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, apapun yang anda suruh saya, walaupun saya tidak suka, saya akan lakukan. Apa yang anda larang, biar saya suka, saya akan tinggalkan. Maka kata Nabi SAW, wallahi la kata Umar bin Khattab, fa innahul an, wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Ya, sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, demi Allah, anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Faqala Nabi SAW, al-ana ya Umar. Sekarang baru dikatakan kau beriman wahai Umar. Maksudnya sempurna imanmu. Kemudian dalam hadis Bukhari, Muslim dan Tirmidzi juga yang lain, kata baginda Nabi SAW, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 golongan yang merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Man kana Allah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwahuma. Yang paling pertama orang dianggap merasakan puncak keimanan adalah kapan dia menjadikan Allah dan Rasulnya adalah paling dia cintai dari selainnya. Dalam sini mencintai Nabi SAW berarti membela, bukan mencintai berarti loyal dan membela. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang tidak mencintai seseorang lain kecuali karena Allah. Maksudnya antara muslim sama muslim. Ini termasuk orang yang merasakan kesempurnaan iman. Kemudian yang ketiga, wa yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrah an yughdhafa finnar. Yang ketiga, orang yang merasakan kenikmatan iman dan kesempurnaan iman adalah seseorang yang telah mendapatkan keimanan, lalu dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang membela Nabi SAW ini dan mengikuti ajaran beliau, juga membela, ya tentu mempelajari sunnahnya lalu membelahnya, ya, membela agama yang dibawa gitu kan. Kemudian membela para orang-orang yang memang dicintai oleh Nabi SAW dari para istri dan juga sahabat-sahabatnya. Itu Allah jadikan sebagai salah satu perintah dalam agama. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai kaum muslimin, jika kalian betul-betul ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, belalah aku, ya, berpeganglah pada sunnahku. Maka pasti kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna kalimat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita, kalau kalian membela Rasulullah SAW, mencintai, maka tentu kalian akan mendapatkan cinta Allah dan juga pengampunan dosa. Juga dalam riwayat lain dikatakan Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pernah dulu membenci Islam dan membenci Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis Bukhari atau riwayat Bukhari, sungguh aku dulu sangat membenci, tidak ada orang aku benci melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah aku masuk Islam aku temukan tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada dia. Dan perlu kalian tahu, karena aku cintanya sama dia dan aku ingin mempertahankan apapun yang berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak mampu melihat wajahnya. Kalau kalian menanyakan bagaimana wajah Nabi, kulit Nabi, rambut Nabi, fisik Nabi, maka aku tidak mampu menggambarkan. Karena aku sangat menghormati beliau. Dan ini munculnya rasa kehormatan ini tentunya berarti menandakan akan ada pembelaan. Dan itu dirincikan dengan perkataan Urwah bin Mas'ud. Sebelum masuk Islam tentunya radhiyallahu anhu, waktu masih dalam keadaan kafir, sempat dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mendatangi Nabi SAW. Ya. Lalu dia kaget melihat para sahabat berada di sebelah Nabi SAW. Kalau Nabi lagi jalan, mereka naungi dengan pelapa kurma. Tidak ada yang berani melihat Nabi SAW. Tidak ada yang berani mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Semuanya sopan santun depan Nabi. Mereka tahu betul ancaman-ancaman Allah SWT gitu kan. Tidak boleh angkat suara di atas suara Nabi dan seterusnya.
Sampai kata orang bin Mas'ud, wahai Quraisy, ketahuilah aku pernah datangi Kaisar Romawi, aku pernah datangi Kisra Persia, aku pernah datangi Najasyi di Ethiopia, aku pernah datangi raja-raja dunia. Kalian utus aku menjadi duta. Dan aku belum pernah menemukan ada raja di muka bumi atau pemimpin seperti Muhammad dihormati oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Demi Allah wahai kaumku, kalau Muhammad berbicara mereka mendengarkannya. Kalau kalau mereka sedang berbicara dengan Muhammad, mereka tidak melihat wajahnya. Dan ketahuilah kalau Muhammad berwudu, lalu Muhammad mengeluarkan riaknya, maka mereka berebut mengambilnya. Ya, dalam riwayat lain dikatakan setiap air tetesan wudunya diperebutkan oleh para sahabat. Tentu ini terjadi pada Nabi SAW saja, gitu kan. Tetapi ini menandakan bagaimana cinta dan mereka siap dalam loyalitasnya. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu selesai perang Uhud, termasuk beliau korban, darah semua, banyak darahnya, sudah mau meninggal. Nabi SAW bilang, coba carikan saya Sa'ad bin Rabi. Maka sahabat keliling di kancah peperangan. Lalu kemudian Sa'ad bin Rabi itu sudah mau meninggal, darahnya ngucur sana sini, sudah nggak ada harapan hidup. Zaman sekarang pun mungkin sudah tidak ada harapan hidup, apalagi zaman dulu belum ada tim medis kayak kita sekarang. Maka lewatlah sahabatnya mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW menanyakan kepadamu. Dalam kondisi dia sudah kayak orang mau sakarat, begitu dengar Nabi SAW mencarinya, langsung dia jadi semangat kembali. Lalu dia mengatakan, sampaikan salamku kepada Nabi SAW. Dan sampaikan kepada kaumku bahwasanya mereka tidak punya udzur untuk meninggalkan Nabi SAW. Ya, dan sampaikan kepada beliau bahwasanya semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah membalas para nabi-nabi atau hamba-hambanya pilihan. Dan sampaikan salamku kepada Nabi SAW kalau aku pun sudah mencium bau surga. Lalu meninggal radhiyallahu anhu. Dan dalam kondisi mau meninggal pun masih sangat mencintai Nabi SAW. Syekh Shalih Fauzan berkata, termasuk mengagungkan Nabi SAW adalah mengagungkan sunnahnya. Dan berkeyakinan mengamalkan sunnah tersebut serta menduduki kedudukan keduanya atau mendudukkan keduanya pada kedudukan setelah Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya mengagungkan sunnah dan juga mengamalkan sunnah itu. Dua-duanya diletakkan setelah Al-Quran. Dalam mengagungkan dan mengamalkannya. Sebab sunnah wahyu dari Allah. Karena itu tidak boleh membuat keraguan di dalamnya. Apalagi melecehkan. Tidak boleh pula membicarakan kesahihan dan kedhaifannya, baik sisi jalur sanad juga penjelasan makna-maknanya, kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak sekali orang melecehkan sunnah, terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru belajar. Mereka dengan mudahnya mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu kecuali dari membaca dari beberapa buku saja. Ini sangat berbahaya buat mereka juga umat. Karena itu hendaklah mereka berhenti dan menahan diri. Disebutkan dari buku Aqidah Tauhid di halaman 154. Maksudnya beliau mengatakan mestinya orang sekarang termasuk membela Nabi SAW adalah mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Serta mempertahankan itu. Tidak boleh kita mempermainkan sunnah itu. Dan yang terakhir di poin ini adalah banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya membela Nabi SAW dan mentaati beliau. Seperti misalnya dalam firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Al-ayah. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Makna taati adalah pelajari apa yang dia bawa, pertahankan itu sampai kalian mati walaupun kita harus mengorbankan nyawa. Juga dalam surah An-Nisa masih sama surahnya, surah nomor 4 ayat 80. Tadi pertama ayat 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Al-ayah. Siapa yang mentaati Rasul, ya, mengikuti ajarannya dan membelahnya, maka dia telah mentaati Allah. Juga dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Ikutilah Rasul itu, belalah sunnah-sunnahnya, ya, belalah dia, nama baiknya, agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Bahkan dalam ayat yang lain, ini ayat yang terakhir di poin kita ini, ada 4 ayat saya sebutkan ya. Ya tadi sudah 3, An-Nisa 59, An-Nisa 80, An-Nur 56 dan yang terakhir adalah An-Nur ayat 63. Allah berfirman surah nomor 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka haruslah orang-orang yang bertolak belakang dengan perintah Nabi SAW, perintahnya seperti Nabi SAW, ya, harus mereka berhati-hati karena mereka bisa tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Artinya, kalau orang justru tidak mencintai Nabi SAW, tidak membela beliau, sunnahnya, nama baiknya, keluarganya, segala macam, berarti dia diancam akan kena adab yang pedih. Oleh karena itu para sahabat berlumba-lumba membela Nabi SAW, baik dengan harta, dengan fisik, dengan syair-syair mereka, yang sudah banyak kita sebutkan pada kisah-kisah sahabat yang lalu. Itu yang ketiga, keutamaan tentang membela Nabi SAW. Yang keempat, keutamaan mengikuti jihad tentunya, dan sekaligus mati syahid, ya, terutama bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan tersendiri. Tentu teman-teman, keutamaan jihad dan mati syahid sudah sering kita baca ya. Tapi saya reviewkan kembali karena memang tokoh kita ini adalah seorang mujahid, kesatria perang, dan juga beliau yang akhirnya ditutup oleh Allah SWT dengan mati syahid. Dan sebagian ulama mengatakan subhanallah, orang kalau sudah terbiasa ikut berperang, maka Allah akan nanti karuniakan dia mati syahid itu. Kecuali yang Allah pilih. Ada orang baru ikut langsung mati syahid, itu kuasa Allah SWT. Tapi umumnya Allah uji dia. Beberapa tahun dia ikut berjihad baru kemudian dia mati syahid. Seperti kasus tokoh kita Abu Dujana dengan pemberanian luar biasa. Semasa hidup Nabi SAW tidak mati syahid. Nanti mati di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi yang mulia tentang masalah jihad dan mati syahid ini. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli fahuwa ala dhaminun an udkhilahul jannah aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah." Artinya Allah telah memberikan jaminan bagi siapapun yang keluar di jalannya, yang dia tidak keluar murni kecuali jihad untuk di jalan atau berjihad di jalan Allah, dan karena keimanan kepada Allah dan membenarkan Rasulnya yang telah menyampaikan perintah Allah, maka dia diberikan jaminan oleh Allah. Allah bilang, aku akan menjamin untuk memasukkan dia ke dalam surga kalau dia mati, atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa apa yang dia bisa dapat dari pahala yang besar dan juga harta rampasan perang. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa halla yaumal qiyamati ka hayatihi hina kulima launuhu launu damin wa rihu misk. Demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti terluka itu, dan lukanya mengeluarkan seperti darah, warna darah tapi baunya bau kasturi. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, dan aku bersumpah kata Nabi SAW atas jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah, laula an yashukka alal muslimin maka atu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillahi abada. Kalau aku tidak beratkan bagi umat Islam, aku akan suruh mereka agar jangan pernah meninggalkan satu pun peluang untuk berperang di jalan Allah. Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmiluhum. Tapi ada kadang-kadang keadaan aku tidak punya harta untuk bisa membawa mereka. Wala yajiduna sa'ah. Atau mereka sendiri juga tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk membiayai diri mereka sendiri. Wa yashukku alaihim. Dan kadang-kadang memberatkan mereka. Ayyatakhallafu anni. Padahal mereka itu berat untuk meninggalkan aku. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, lawadittu anni agzwa fi sabilillah fa'uqtal thumma agzwa fa'uqtal thumma agzwa fa'uqtal. Demi jiwa Muhammad dalam genggamannya aku berharap, kata Nabi SAW, aku ini ikut berperang, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, aku berperang lagi, aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, aku berperang, lalu aku terbunuh. Artinya 3 kali beliau berharap, hidup, kemudian mati syahid lagi, begitu terus, karena besarnya keutamaan berperang ini. Juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak pernah merasakan sakitnya kematian. Mau kena bom kah, mau dilidas mobil besar kah, apa sajalah ya, mau ditusuk-tusuk badannya. Nabi simpulkan semua, tidak ada yang mati syahid merasakan sakit kecuali hanya seperti cubitan saja. Juga dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, ma ahadukum yadkhulul jannata yuhibbu an yarji' ila dunya walahu ma fil ardi min syai'in illa syahid.
Ketahuilah tidak ada seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga, kemudian dia berharap bisa kembali lagi ke dunia, ya, dan dia bisa miliki suatu dunia itu kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah. Hadis Bukhari Muslim. Orang yang mati syahid saja yang berharap dari ahli surga kembali ke dunia. Bukan untuk kembali ke keluarganya, ke mobilnya, ke rumahnya, ke istri, ke anaknya. Tapi dia berharap proses pembunuhan itu. Pada saat dia ditusuk itu. Bukan dia berperangnya. Karena Nabi SAW pakai bahasa sini. Yatamanna an yarji ila dunya fayuqtal. Jadi yang dia ingin adalah proses ditusuknya itu. Proses dipenggal lehernya. Dia ingin itu terulang 10 kali. Karena dia lihat bagaimana besarnya balasan Allah dari mati syahid itu. Ini hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW. Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ketahuilah orang yang terbunuh di jalan Allah bisa membersihkan semua dosanya. Kecuali utangnya. Juga dikatakan di dalam hadis yang lain. Tentu ini cukup banyak ya. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, arwahum fi jawfi tayrin khudrin. Orang-orang atau ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di pelatuk burung yang berwarna hijau. Laha kanabilu mu'allakatum bil arsh. Semua burung-burung itu memiliki sarang-sarang yang bergelantungan di arshnya Allah. Tasruhu minal jannati haitsu sya'at, dan burung-burung itu berterbangan di antara surga sesuai dengan kemauannya. Tsumma ta'wi ila tilkal kanabil atau kanadil. Maka setelah itu dia pun kembali ke sarang-sarang itu. Fattala ilaihim rabbuhum ittila'a. Maka Tuhan mereka pun datang dan melihat para syuhada yang ada di pelatuk burung-burung hijau itu. Faqal, maka Allah berkata kepada mereka, hal tashtahuna syai'a? Apakah kalian masih ingin sesuatu aku berikan? Qalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasruhu minal jannati haitsu syi'na. Apalagi yang kami ingin ya Allah setelah kami bebas keliling-keliling surga semau kami. Fa fa'ala dzalika bihim 3 marrat. Lalu Allah mengulangi itu 3 kali pada mereka. Mintalah, mintalah. Falamma ra'u annahum lam yutraku min an yas'lu. Pada saat mereka melihat bahwasanya tidak ada lagi peluang kecuali mereka harus meminta karena Allah mendesak mereka, ya, atau meminta mereka agar mintalah. Qalu, maka mereka berkata, apa yang mereka minta teman-teman? Bukan istana, bukan tambahan bidadari. Mereka mengatakan, ya Rabbi, nuridu an tarudda arwahana fi ajsanina. Kami menginginkan agar engkau mengembalikan ruh kami pada jasad-jasad kami, hatta nuqtala fi sabilika marra ukhra. Agar kami bisa terbunuh lagi di jalanmu 1 kali lagi. Falamma ra'a anna laysa lahum haja turiku. Pada saat Allah melihat mereka tidak punya pilihan lain kecuali itu, maka Allah pun membiarkan mereka. Dan yang terakhir teman-teman, karena cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ini, adalah sabda Nabi SAW, dan ini perlunya kita amalkan tentunya. Yang Nabi SAW mengatakan, man talaba syahadata bisidq ballagahu, atau man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengharapkan mati syahid jujur dari hatinya, maka Allah akan memberikannya walaupun dia belum mendapatkan atau belum terbunuh di jalan Allah. Dalam riwayat lain, man sa'alallaha syahadata bisidq ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firash. Siapa yang betul-betul murni mencari mati syahid itu di jalan Allah, maka Allah akan berikan dia mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Mohon maaf, ada satu hal yang saya ingin sampaikan juga ayat di sini. Ayat ini mulia sekali berhubungan dengan jihad. InsyaAllah poin ini kita tutup dengan ayat ini atau ayat-ayat ini. Surah Saf, surah nomor 61 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan? Ini bisnis yang paling menguntungkan, yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Itu ayat 10. Ayat 11-nya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berperang di jalan Allah, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kalian berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ayat 12-nya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan maafkan semua dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dia pasti dengan perang itu dan kalian mati syahid akan memasukkan kalian ke dalam surga atau surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan istana-istana yang penuh dengan kesempurnaan di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar.
Ini teman-teman keutamaan yang keempat, yaitu keutamaan mengikuti jihad dan juga mati syahid. Yang kelima teman-teman sekalian adalah keutamaan akhlak yang mulia tadi, tidak berbicara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini bagian daripada syariat tentunya. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian, atau saya akan bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, masuk dalam tidak berbicara yang bukan urusan adalah berbicara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Malik dengan sanad sahih, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Juga sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Ya, ini berarti salah satu yang dikatakan dalam poin tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, adalah tidak berbicara hal yang tidak ada hubungannya sama dia. Jadi kalau antum lihat ada orang pakai baju di sebelah bagus, memang antum butuh untuk beli, mau tahu tempatnya baru tanya. Kalau enggak jangan nanya. Tidak usah buka pertanyaan apapun pada orang kalau tidak ada urusannya sama kita. Ini poin penting yang pertama. Jadi kita pun kalau bertamu ke rumah orang teman-teman, kita disuruh masuk, masuk saja. Tidak usah cari tahu rumahnya orang, gitu kan. Kalau dikatakan silakan masuk, silakan masuk. Berdiri di depan pintu. Sunnah Nabi SAW kalau bertamu, berdiri di sisi pintu yang tidak dibuka oleh tuan rumahnya. Jadi kalau dua daun pintu, ini yang dibuka sebelah kiri, sebelah kanannya misalnya kita berdiri di situ. Jadi supaya tidak kelihatan hal-hal yang tidak baik dalam rumahnya misalnya. Kalau dia bilang silakan masuk, masuk saja. Tapi bukan silakan duduk. Baru silakan masuk. Saya berapa kali bertamu rumah orang, silakan masuk Ustaz. Saya berdiri masuk depan pintu saja. Kenapa Ustaz enggak duduk? Loh tadi kan silahkan masuk. Ya. Belum silahkan duduk ini. Oh silahkan duduk Ustaz. Baik saya tanya lagi. Duduk di mana? Jangan sampai kursinya nanti kursi dia. Ya. Maka tunjuk. Selesai itu sudah duduk. Lalu kita ngomong apa yang kita perlu ngomong. Jangan buka-buka toples. Kan? Ya. Belum disuruh, belum segala macam. Ya. Ini tidak ada manfaatnya buat kita semua. Atau ada orang subhanallah tuan rumahnya bilang silakan masuk sebentar saya ada urusannya. Masuk ke dalam kamarnya, keliling-keliling ruang tamu orang, dapur, lihat ini, cari tahu itu. Alasan mau lihat tamannya, gak ada urusan. Jangan masuk-masuk ke zona yang bukan punya kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk dalam masalah ini adalah berdebat tanpa ilmu. Ya. Kemudian mempertahankan sesuatu yang batil. Gak ada ilmunya dan dia pertahankan yang salah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ini termasuk berbicara hal yang tidak ada gunanya. Keluarin kata-kata tapi nggak ada manfaat. Berdebat tidak ada ilmu. Dan bukan tujuannya mencari kebenaran. Apalagi mempertahankan yang batil. Kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ilallah al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah pendebat pada kebatilan. Aladdul khasim itu suaranya keras, teriak-teriak baru salah. Gitu kan? Kalau orang betul-betul mencari kebenaran, dia berbicara sesuatu, kalau ada manfaatnya dia lanjutkan, kalau enggak, diskusi gitu kan. Dan ini penting. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, renungi baik-baik hadis riwayat Abu Dawud ini, kata baginda Nabi SAW, ana zaimun bibaitin fi rabadil jannah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Sesungguhnya aku akan memimpin istana di surga, ada satu camp istana, aku akan ada juga punya istana di situ bersama-sama dengan orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kalau kita debat sama orang, sampaikan ini nggak boleh gini. Dia juga sampaikan argumennya. Selama kita cari kebenaran tidak ada masalah. Tapi ada dalil begini. Kalau kita lihat orang yang ngotot ya sudah tinggalkan saja. Walaupun kita tahu diri kita benar. Jadi nggak ada waktu untuk berdebat. Ini dapat istana di surga. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku akan punya pemimpin di tengah-tengah istana surga bagi dan aku bersama sama orang-orang ini bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ya, bercanda pun tidak boleh. Dan yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqa. Dan aku akan menjadi pemimpin di tempat tertinggi surga bagi orang yang meninggal atau memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga teman-teman di poin ini ya adalah kathirul kalam atau banyak berbicara. Kalau banyak bicara, bukan hal yang bermanfaat, ini juga bisa jadi salah. Makanya teman-teman kalau ditanya orang, jawab sesuai pertanyaan saja. Mau kemana akhi? Mau ke masjid. Selesai. Kalau dia tanya lagi, masjid mana? Baru kita jawab. Jadi nggak usah orang tanya satu, jawaban kita 10.
Hah? Mau kemana? Masjid ini, alamatnya di sini, begini, begitu ini. Orang nggak tanya semua itu. Kan? Apa saja yang ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan. Nabi SAW mau perang, mau serang Mekah. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anda akan menyerang Romawi? Bukan. Nabi nggak langsung jawab, kami akan serang Quraisy. Abu Bakar tanya lagi, apakah anda akan serang ya Persia? Bukan. Apakah anda akan serang Hawazim? Tidak. Semua tidak. Begitu Abu Bakar mengatakan, apakah anda akan serang Quraisy? Nabi mengatakan, iya. Jawabannya sederhana. Sesuai dengan itu saja. Jadi nggak usah terlalu banyak bertanya, jangan juga terlalu banyak jawaban. Karena kadang-kadang orang salah. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan ini, di dalam hadis yang sahih, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ketahuilah orang yang paling aku cintai di antara kalian. Nabi cinta kepada kita walaupun kita tidak ketemu dengan Nabi. Dan orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ini insya Allah kita kejar jadi target. Tapi ingat peringatan Nabi setelahnya. Wa inna abghadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yawmal qiyamah. Tapi sebaliknya orang yang paling aku benci di antara kalian. Dan orang yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Nanti kita jelaskan 3 poin ini ya. Qalu ya Rasulullah. Nabi mengatakan ada 3 orang yang paling aku benci. Sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafayhikun. Lalu para sahabat mengatakan ya Rasulullah. Qad alimna sarsarun. Kami sudah tahu apa maknanya sarsarun. Nanti saya jelaskan maknanya sebentar. Wal mutasyaddiqun. Kami sudah tahu dua-dua itu. Famal mutafayhikun. Apa mutafayhikin? Maka kata Nabi SAW, al-mutakabbirun, orang yang sombong. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kita dengarkan bagaimana ulama menjelaskan 3 makna ini. Tirmidzi berkata rahimahullah, ar-tharsarun, orang yang paling pertama Nabi benci, tharsar. Yaitu orang yang banyak bicara yang tidak bermanfaat. Omong kosong. Jadi nggak ada maknanya. Kita kalau duduk dengar, apa ini orang cerita apa? Awal sama akhir nggak nyambung, nggak jelas, nggak ada ilmunya, nggak ada sesuatu yang bermanfaat. Kemudian al-mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara dengan cara mengganggu orang lain. Atau orang yang suka mengganggu orang lain. Ini orang kedua yang Nabi benci. Pertama orang banyak bicara salah. Yang kedua adalah orang yang suka mengganggu orang lain. Sementara yang ketiga tentunya tadi al-mutafayhikun adalah orang yang sombong. Ibnu Athir berkata rahimahullah dalam kitab An-Nihaya beliau. As-sarsarun adalah orang yang banyak berbicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Menceritakan sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi seperti dirinya orang besar padahal sebenarnya tidak. Kentong kosong itu. Ya, jadi seperti itu. Ini namanya sarsar. Ini orang paling benci, Nabi paling benci. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, kata Ibnu Athir dalam makna beliau, orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa berhati-hati. Ada juga yang berkata orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibirkan bibir ke arah mereka. Ini orang yang paling benci, Nabi benci. Sementara Al-Mundhiri berkata, Ats-Tsarsarun adalah penjelasannya sama dengan Ibnu Athir, orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Tapi Al-Mutasyaddiqun yang kedua adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan pada kefasihan dan keagungan perkataannya. Padahal sebenarnya tidak. Gitu kan? Hanya sekedar untuk tunjukkan orang kalau dia hebat bicara. Padahal dia tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Yang ketiga al-mutafayhikun adalah semakna dengan mutasyaddiqun. Hanya ditambah merasa lebih tinggi dari orang lain. Semua ini dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Yang keempat, ini di poin 4 ya. Tidak boleh berbicara yang tidak ada urusan sama kita. Yang pertama berbicara yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua berdebat tanpa ilmu. Yang ketiga banyak berbicara ya. Tentu di sini banyak berbicara, mereka kata omongannya terlalu banyak. Tadi menjawab terlalu banyak pertanyaan cuma satu dijawab banyak. Atau dia banyak bertanya sementara orang tidak suka untuk ditanya. Seperti itulah. Kemudian yang keempat adalah sering mengucapkan kalimat buruk dan kalimat-kalimat yang membawa kepada kemaksiatan. Makanya dikatakan seperti melaknat, menghina, mencaci, itu semua masuk dalam masalah ini. Ini termasuk dia dalam rincian tadi sifat Abu Dujana tidak berbicara yang tidak urusan dia. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, laisal mu'minu bit-tha'ani walal la'ani walal fahish walal badhi.
Bukanlah orang mukmin itu adalah orang yang suka menyerang, ya, menyerang orang lain. La'an, melaknat, mengutuk orang. Juga fahish, ya, artinya yang suka berbuat buruk, dan badhi, jorok omongannya. Ini tempat ini jauh dari sifat orang beriman. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah banyaknya bercanda. Jadi bukan pada tempatnya, orang bercanda sesekali oke, tapi selalu setiap dulu sampai dia bercanda terus, ini keliru juga. Orang tidak tahu kapan dia serius. Ya, ada pernah orang begitu, dia suka bercanda sama temannya, akhirnya temannya tidak tahu kapan dia serius. Kalau salah kejadian di Saudi waktu itu, kejadian nyata. Begitu dia pergi berenang sama teman-temannya di laut, kemudian dia tenggelam rupanya, kakinya kram, tenggelam. Lalu dia minta tolong sama temannya, temannya semua kira dia bercanda, dibiarin sampai tenggelam, mati. Ya. Karena orang tidak tahu, orang pikir dia bercandain. Apalagi kadang-kadang bercandanya berlebihan, gitu kan. Nah ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Albani, riwayat Tirmidzi, kata Nabi, maaf, diriwayatkan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, la tukthirud dahik, fa inna kathratad dahik tumitul kalb. Jangan kalian terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak luar biasa. Setiap waktunya inginnya cari yang ketawa aja terus. Maka ini berbahaya, karena banyak tertawa akan mematikan hati seseorang. Sesekali iya, 2 kali iya, tapi orang semuanya dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi ketawa terus. Gitu. Nah, ini aneh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhaddithu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakdziba wailun lahu. Ini peringatan bagi para pelawak ini, hati-hati sekali. Karena kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang yang mengucapkan perkataan untuk membuat orang lain tertawa, padahal dia bohong. Maka itu kecelakaan buat dia, kecelakaan buat dia. Begitu perkataan Nabi SAW. Itu tentu teman-teman yang kelima, banyaknya bercanda dan bukan pada tempatnya tentunya nih, atau tertawa. Ya. Kemudian yang keenam di poin ini, tafdhih aib nafsihi, atau membuka aibnya sendiri. Ya, ini juga termasuk hal yang tidak ada manfaat. Tidak boleh sama sekali kita membuka aib kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Hadis Bukhari Muslim. Artinya semua umatku masih bisa dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang sengaja terang-terangan buat dosa. Kalau orang sembunyi antara dia sama Allah, lalu dia minta taubat, Allah maafkan. Tapi orang sengaja terang-terangan depan orang, berzina depan orang, segala macam depan orang, ini bahaya. Maka ini tidak dimaafkan oleh Allah. Dan termasuk terang-terangan dalam dosa adalah bila seseorang laki-laki melakukan dosa. Tentu maksudnya perempuan juga sama. Bila seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian dia tiba sampai pagi hari sementara Tuhannya menutupi kesalahannya itu. Lalu besoknya dia mengatakan pada teman-temannya, wahai fulan, dipanggil temannya. Sesungguhnya aku tadi malam melakukan ini dan itu. Padahal sebenarnya dia telah menginap sementara Tuhannya menutupi aibnya, tapi dia malah membuka aibnya sendiri. Atau dia membuka penutupan aib itu dari Tuhannya. Maka ini termasuk membuka aib sendiri. Ini termasuk tidak ada manfaatnya buat dia. Ya. Sampai pernah saya jelaskan, ulama mengatakan kalau ada orang yang punya masa lalu yang kelam, pezina, pemabuk, segala macam, jangan cerita sama orang. Aja sama orang. Saya dulu begini loh, nggak usah. Ada orang tahu ya sudah, cukup antara kita sama dia saja. Jangan malah jadikan bangga. Karena orang kadang-kadang menyebutkan dalam ceramah, dalam segala macam. Jangan, ini harus dihindari. Menutupi aib kita itu adalah bagian daripada syariat. Kemudian yang ketujuh adalah semua kalimat yang bisa membawa kepada kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Seperti misalnya ini perkataan yang tidak ada gunanya, gitu kan? Seperti orang bercanda mengatakan, naudzubillah, aku murtad dari Islam. Ini bisa bahaya buat dia. Atau dia mengucapkan kalimat syirik. Ya, ada jenis-jenis ibadah orang-orang musyrik diucapkan dengan lisan supaya dia mirip dengan mereka. Ini juga bahaya buat dia. Ya, ini bisa membawa kepada semuanya mengeluarkan dari agama Islam. Dan ini pelajaran yang keempat atau yang kelima, maaf, yang kita bisa ambil, keutamaan orang yang menahan atau mengontrol lisannya atau melakukan atau mengucapkan apa yang tidak ada
hubungannya dengan dia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari dendam, benci kepada muslimin. Ini poin luar biasa teman-teman. Saya waktu susun poin-poin ini, saya sempat merenungi ya apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama salaf ini. Itu luar biasa gitu. Saya berpikir mudah-mudahan kita bisa sampai pada level itu. Ya. Bagaimana kita menginap di malam hari tanpa ada satupun orang yang kita benci dari kaum muslimin. Walaupun orang itu sudah pernah menyakiti kita. Ini luar biasa levelnya gitu. Saya coba merenungi, coba menanamkan dalam diri. Karena ada orang kadang-kadang yang datang dalam hidup kita mungkin menyakiti. Tapi subhanallah bagaimana caranya kita memaafkan itu. Ini poinnya. Dan ini kelebihan akhlak yang kedua dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau pertama tadi tidak berbicara kecuali yang ada manfaatnya. Yang kedua adalah beliau tidak pernah menanamkan dalam hatinya rasa benci dan dendam kepada muslimin. Kita dengarkan bagaimana dalil-dalilnya. Yang pertama hadis Bukhari, Aisyah berkata, radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab mengenai aku, ya. Jadi rupanya Zainab ini istri Nabi yang tanda kutip yang dianggap saingan oleh Aisyah. Ya, maaf yang bujang ini level poligami, ya. Orang sudah nikah aja belum boleh ngomong ke situ sebenarnya, tapi ya kita sampaikan. Jadi rupanya kalau orang poligami biasa istri menganggap satu sama lain saingan. Kata Aisyah anha, aku pernah melihat Zainab sebagai sainganku. Karena sama-sama dari Quraisy, sama-sama cantik segala macam. Lalu Nabi SAW tanya Zainab, wahai Zainab, bagaimana menurut kau tentang Aisyah? Ya, maka Zainab mengatakan, wahai Rasulullah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhunna ajmain, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku yang aku tahu ia adalah wanita yang baik. Padahal Aisyah mengatakan, dia sebenarnya adalah sainganku, seakan-akan memang kita ini bersaing untuk menyebut hati Nabi SAW. Tapi subhanallah, Zainab menjaga lisan dan penglihatannya. Dan dia mengatakan, aku tidak tahu Aisyah kecuali kebaikan. Jadi dia sebutkan itu, supaya tidak ada rasa benci dalam hati. Imam Ahmad disebutkan dalam buku beliau kisahnya, dalam manaqib Imam Ahmad, atau keutamaan beliau ya. Hasan bin Abdullah al-Hiraki berkata, suatu hari aku bermalam bersama Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad karena beliau setara umurnya maka beliau panggil namanya. Dan di malam itu aku tidak melihatnya tidur. Ia menangis semalam suntuk dalam sholatnya hingga subuh. Aku pun bertanya, wahai Abu Abdillah. Maksudnya yang bertanya adalah Hasan bin Abdullah al-Hiraki ini bertanya kepada Imam Ahmad. Apa yang membuat wahai Abu Abdillah kau menangis semalam suntuk dalam sujudmu itu? Maka Imam Ahmad menjawab, aku mengingat Khalifah al-Mu'tasim memukuliku. Maka pada saat aku sholat sempat terlintas ayat. Sebelum saya baca ayatnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau. Yang berkuasa raja itu namanya Mu'tasim. Ada sedikit permasalahan. Mu'tasim ini teman-teman berfaham Mu'tazilah. Salah satu pemahaman Mu'tazilah adalah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Gak bisa kita bilang makhluk. Kalau kita bilang makhluk berarti ada bagian dari Allah makhluk. Karena itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pertahankan itu. Sampai beliau dicambuk-cambukin berdarah-darah. Di penjara, disiksa luar biasa. Dan akhirnya Allah SWT selamatkan Imam Ahmad. Nah ini yang paling menyakitkan dalam hidup Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau bilang, saya waktu sholat tadi, sujud, tiba-tiba saya mengingat terlintas bagaimana sikapnya Mu'tasim waktu pukul aku sampai berdarah-darah. Tapi aku sempat membaca ayat dalam Al-Quran, dalam sholatku. A'udhu billahi minasyaitonirrajim wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atan mithlaha atau mithliha. Faman afa wa asla fa'ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Ketahuilah balasan keburukan juga. Artinya kalau kita balas maka sudah seimbang. Tapi kalau kita tidak balas Allah akan hukum pelaku keburukan itu. Dan kata Allah, siapa yang memaafkan lalu tetap berbuat baik maka pahalanya Allah telah siapkan di sisinya. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Kata orang tafsir, jangan balas kezaliman dengan kezaliman, kebodohan dengan kebodohan. Kata dia, Imam Ahmad berkata, aku bersujud dan meminta kepada Allah memaafkannya dalam sujudku. Lalu Imam Ahmad mengatakan supaya hatiku bersih, aku mohon kepada Allah di sujudku supaya Allah maafkan dia. Ini enggak gampang ini. Orang sudah menyakiti, kemudian kita malah meminta agar Allah maafkan dia. Lalu beliau mengatakan nasihatnya, memaafkan lebih utama, ya, atau lebih besar pahala di sisi Allah. Apa manfaatnya untukmu, kata Imam Ahmad, ketika saudara muslim diazab lantaran kesalahannya padamu? Maafkanlah dan berlapang dadalah, semoga Allah memaafkanmu sebagaimana yang telah ia janjikan.
Ada sebuah ayat mulia teman-teman sekalian, atau beberapa ayat dalam Al-Quran. Subhanallah saya lupa, saya tidak tulis surahnya apa. Tapi ini saya ambil dari ayat 41 sampai ayat 43. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala in intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil, kata Allah. Kalau ada orang yang terzalimi kemudian mereka membela diri, maka mereka tidak berdosa. Karena kita bilang, tadi sudah kita bilang, bahkan orang kalau terbunuh karena membela hartanya, nama baiknya, keluarganya, maka dia mati syahid. Allah mengatakan, innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya hukuman itu akan datang bagi orang-orang yang berbuat kezaliman dan membuat kerusakan di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Lalu Allah mengatakan, tapi kalau ada orang buat zalim dengan kamu, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi siapa yang bersabar lalu memaafkan, maka sungguhnya termasuk hal-hal yang terpuji. Juga dalam ayat Al-Quran yang lain teman-teman, Allah SWT menyuruh kita memaafkan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sebaiknya orang-orang beriman itu memaafkan dan berlapang dada. Bukankah atau tidakkah kalian ingin dengan melakukan itu Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, aku belum pernah melihat seseorang yang paling lapang dadanya dan pemaaf melebihi guruku Ibnu Taimiyah. Rupanya Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Lalu dia mengatakan ceritanya, salah seorang murid Ibnu Taimiyah memberitahukan kabar gembira kalau orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah itu dan yang selalu menyakitinya selama hidup telah wafat. Maka Ibnu Taimiyah pun marah membentak si murid dan memarahinya sambil berkata, apakah engkau memberi kabar gembira kepadaku tentang wafatnya seorang muslim? Lalu beliau pun Ibnu Taimiyah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian segera beranjak dari tempatnya menuju ke rumah orang yang memusuhinya tadi untuk menemui istri sama anaknya. Lalu dia berkata kepada anak-anak si mayit, sungguh aku akan menggantikan peran ayah kalian. Padahal ayahnya mereka ini adalah musuh besarnya Ibnu Taimiyah. Tiap sepanjang hidup selalu benci dan menyebutkan keburukan Ibnu Taimiyah. Maka ini teman-teman sekalian tentunya keutamaan tersendiri. Ya. Juga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yawmal itsnin wal khamis, fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka oleh Allah, maka diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini, kata Allah kepada para malaikat, sampai mereka baikan. Tundalah pengampunan dosa keduanya sampai mereka berbaikan. Tundalah 3 kali. Tundalah pengampunan dosa keduanya sampai mereka berbaikan. Di Sahih riwayat Muslim. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, yatlu alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Jadi Nabi SAW tunjuk pintu masjid mengatakan nanti di sini akan masuk ahli surga. Fatala'a rajulun min al-ansar tanzifu lihyatu min udu'ihi. Maka masuklah seseorang dari Ansar yang jenggotnya masih basah dengan air uduknya. Dalam kurung dzukira hadza 3 ayyam dalam riwayatnya, maksudnya Nabi SAW ulangi sampai 3 kali. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Besok masuk orang yang sama lagi. Lusa masuk lagi orang yang sama. Fabata Abdullah bin Amr fi baiti rajulin 3 ayyam liya'rifu halah. Maka kata perawi hadis ini, kalau tidak salah Anas bin Malik mengatakan ya, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sengaja nginap di rumah orang itu selama 3 hari untuk mengetahui keadaannya. Walam yarahu Abdullahi rajulun walam yarahu Abdullah rajulun katsirus shalah walas siyam hatta sa'alahu. Dan Abdullah selama 3 hari melihat salatnya biasa saja, juga bukan orang yang banyak puasanya. Maka akhirnya setelah hari ketiga dia bertanya tentang apa rahasia yang kenapa 3 hari Nabi jamin kau surga. Fa'ajab, maka dia menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Sesungguhnya seperti kau lihat, aku ibadahku ya begini saja, ya. Ghaira anni, tapi rahasianya wahai Abdullah, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina kishan.
Maka kau tahu yang aku selalu lakukan sebelum tidur malam hari, aku bukan tidur ya, aku tidak pernah dendam dengan siapapun dari muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyah. Dan aku tidak pernah iri dengan orang yang Allah berikan kebaikan padanya. Faqala Abdullah, hadal ladzi balagat bika wa nahnu la nutiq. Hadis sahih riwayat Ahmad. Inilah perbuatan yang kau telah sampai padanya yang kami tidak mampu untuk melakukan itu. Tentu teman-teman kita tutup dengan poin ini sama ada poin satu saja. Insya Allah sekitar 2 menit lagi. Yunus As-Sadafi pernah berkata, aku belum pernah melihat orang secerdas Syafi'i. Jadi Yunus ini rupanya seorang juga ahli ilm yang sesama dengan Imam Syafi'i. Pernah berdebat dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, suatu hari aku mendebatnya dalam satu permasalahan, lalu hubungan kami pun menjadi renggang. Kemudian Imam Syafi'i menemuiku dan menggapai tanganku seraya berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Ini luar biasa pesan ini teman-teman. Sekarang di zaman ini luar biasa. Kadang-kadang melihat muslim, karena mungkin ada kesalahannya maka dibenci. Tidak akan salam, tidak akan lihat, tidak boleh salaman, tidak boleh segala macam. Mungkin dia belum faham. Kan bisa didakwahi gitu kan. Tapi subhanallah banyak orang begitu. Tidak faham masalahnya. Semua orang harus orang ini salah berarti sudah sesat. Mungkin belum sampai padanya argumentasi. Jadi luar biasa. Utsman bin Zaid juga berkata, aku berkata kepada Imam Ahmad, memaafkan itu 10 bagian. 9 diantaranya adalah pura-pura tidak tahu. Kata Imam Ahmad, beliau menanggapi, memaafkan itu 10 pintu. Semuanya pura-pura tidak tahu. Jadi bukan cuma 1, 2. Bukan cuma 9, tapi semuanya. Seakan-akan kau tidak tahu apa yang terjadi gitu. Maka ini juga termasuk keutamaan. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini juga berhubungan dengan puasa Ramadan, dalil yang baik. Saumu syahrus sabr, berpuasa pada bulan yang sabar, maksudnya Ramadan. Karena kita sabar, sebulan penuh puasa, sholat tarawih dan seterusnya. Wa thalathatu ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan ayyamul bid, saumad dahr, nilainya pahala seperti puasa setahun. Wa yudhibu ma'al atau maghallatas sadr, dan dia akan menghilangkan kesempitan dada. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar berkata, "Wa ma maghallatus sadr?" Apa yang dimaksud dengan kesempitan dada? Qala, maka Nabi SAW mengatakan rijzus syaitan, akan menghilangkan penyakit atau gangguan syaitan dari hati. Juga kata Nabi SAW, "Thalathatun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min." Ada 3 hal yang tidak bisa mengganggu hati seorang mukmin. Yang pertama ikhlasul amal. Dia ikhlas dalam beramal. Yang kedua wan nasihatu li walil amr, mengingatkan wali amr atau pemerintah dengan nasihat yang baik. Waluzumul jamaah, dan selalu bersama dengan jamaah muslimin. Fa inna da'watuhum takunu min waraihim. Karena doa-doa mereka kalau bergabung semua umat Islam maka jauh lebih dekat untuk diterima. Dalil terakhir di poin ini adalah sabda atau Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Untuk membersihkan hati kita supaya bisa bersih, teman-teman baca Al-Quran. Ini kata kunci utama, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, supaya kita tidak hikit lagi atau benci dan dendam pada muslimin. Karena Allah mengatakan, hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan, maksudnya Al-Quran dari Tuhan kalian, dan obat di dalam hati serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Poin terakhir teman-teman, cuma sebuah hadis saja, adalah poin yang ke-7, bolehnya memperlihatkan kekuatan dan kesombongan di depan musuh. Dan ini diambil juga dari sikapnya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Sebuah hadis saja riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, di antara rasa bangga ada yang Allah benci dan ada yang Allah sukai. Atau ada yang Allah suka, ada yang Allah benci. Kalau bangga yang Allah cintai adalah rasa bangga seseorang di hadapan musuh ketika berperang dan bersedekah. Jadi ini dibolehkan. Jadi kalau ada musuh kita tunjukkan keberanian, kayak tadi Abu Dujana boleh. Bersedekah pun kita bangga pada diri kita, tapi bukan pada orang lain ya. Alhamdulillah saya hari ini bisa sedekah sekian banyak. Tapi antara kita sama Allah itu dibolehkan. Ya. Sama tadi juga Abu Dujana, dia bangga tapi di depan musuh, bukan di depan kaum muslimin. Kemudian bangga yang Allah benci adalah rasa bangga dalam kebatilan. Dan ini sebuah hadis saja yang kita ambil dari sikap Abu Dujana radhiyallahu anhum. Baik, ini bahasan kita teman-teman, karena sudah masuk waktu asar, insya Allah kita langsung azan dan iqamah. Dan insya Allah biidznillah kalau ada pertanyaan, saya akan berikan kesempatan. Mungkin kita tidak ambil waktu lama karena ini puasa. Teman-teman pengurus masjid biasanya langsung siapin buka puasa habis asar. Mungkin hanya 10 menit insya Allah setelah sholat asar nanti. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.